Shalom, apa kabar? Semoga semua tetap sehat dan tidak perlu kedinginan di musim dingin, karena kita memiliki kesukaan untuk terus bisa bertahan dalam situasi apapun juga. Saya bisa bayangkan kalau orang tidak punya rumah, banyak orang-orang homeless yang harus tidur di jalanan, kasihan banget. Hari ini coba kita perhatikan betapa pentingnya memiliki sebuah rumah, pondok untuk menangkis semua hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian juga rumah rohani, kita perlu bangun sebaik-baiknya supaya kita bisa dapat perlindungan, kota benteng kehidupan kita. Bagaimana caranya dapat menyelesaikan bangunan rumah kita? Yang saya maksudkan di sini adalah rumah rohani. Kita perlu membangun dengan segala ketenangan. Ketenangan itu membuat kita jadi kuat dalam menyelesaikan bangunan rumah rohani kita. Karena ketenangan kita bisa timbul kekuatan, kesanggupan, dan kemauan untuk memiliki motivasi yang benar dalam menyelesaikan segala perkara. Itu sebabnya kita perlu kenal bagaimana caranya memiliki motivasi yang benar. Itulah bersedia membangun dan memiliki serta melatih diri untuk memahami dan menjadi pelaku firman sebagai fondasi kehidupannya. Saudara bisa bayangkan kalau kita tidak pikirkan fondasi rumah bangunan itu, maka dengan gampang dia diserbu angin, tofan, roboh. Mau bangunan apa yang kita miliki? Semua harus ada fondasinya. Itu sebabnya dalam Alkitab dituliskan bahwa Matius 7 ayat 24-27 katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Biar setiap kita berpegang pada janji Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kesanggupan, dan kita terus bisa melaju, terbang tinggi bersama Tuhan. Apa yang Dia ingin kita kerjakan, kerjakanlah untuk membangun rumah rohani kita. Mari kita puji-puji Dia, kita agungkan Dia. Dia adalah kekuatan kita yang ajaib. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa,
bijaksana memiliki fondasi bagi rumah rohani kami masing-masing. Berkati setiap anak-anakmu yang berada di dalam kelemahan, ketidakberdayaan, keterpurukan, keterbelakangan. Kami usir semua kuasa-kuasa yang menahan mereka maju. Dalam nama Yesus, pergi tinggalkan, buat semuanya terbang tinggi, memiliki kekuatan yang full power di dalam kuasa Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan. Mereka yang sedang sakit karena COVID atau flu atau batuk ataupun lainnya, stres, depresi, bipolar, Parkinson, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Taruh tangan sudah tempat-tempat yang sakit, patahkan semua di dalam nama Yesus. Kuasa penyakit tidak boleh mengganggu. Darah Yesus sucikan, baik yang leukemia, yang cancer, yang sakit stroke, kami tolak, kami usir semua sakitnya dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Bahkan yang cancer juga, jamah dan beri sembuh. Dimanapun tempatnya, taruh tangan sudah tempat yang sakit, katakan dalam nama Yesus, semua sakit pergi tinggalkan oleh bilu-bilu Yesus. Semua sakit sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Terima kuasa Allah dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Terpujilah namamu Tuhan, bebaskan mereka yang sedang terlunta-lunta dalam pekerjaan, di dalam mencapai visinya, mengerjakan visinya, berikan kekuatan untuk tetap tegak berdiri, bahkan terbang tinggi sebagai Raja Wali. Terpujilah namamu Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami untuk terus bisa level up dalam segala perkara, sehingga kami bisa muliakan Tuhan dengan lebih baik lagi. Bantu kami memiliki motivasi yang makin intim dengan Tuhan, sehingga kami dapat pencerahan yang lebih terang dalam melakukan setiap kebenaran firman Allah. Berkati mereka yang sedang bergumul dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, di dalam studinya, masa depannya, bahkan apapun yang tidak sempat kami pikirkan, tapi Engkau mampu menyelesaikan ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami bawa setiap saudara-saudara kami yang ikuti doa hari ini, biar semuanya bisa mengalami kemenangan, pembaharuan, budi pekerti, hikmat dari surga. Terpujilah namamu Tuhan, berkati semua keluarga besar kami yang belum percaya Tuhan, buat jadi percaya, sehingga semua juga dapat tuntunan dari Allah Roh Kudus. Berkati hidup masing-masing, apapun yang menjadi halangan, gendala dalam pertumbuhan rohaninya, supaya Tuhan singkirkan. Mereka yang masih terikat dengan hutang piutang baik yang dihutangi, supaya Tuhan tolong berkati, supaya semua yang berhutang bisa membayar kepadanya. Kami tolak semua hal-hal yang menghambat untuk pembayaran hutang, supaya Tuhan yang menjadi jaminan dan kekuatannya, sehingga bisa dapat menyelesaikan dengan hikmat Allah. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang berada di dalam kesulitan pekerjaan, biar Tuhan tolong berikan pekerjaan yang baik, makin maju, makin terbuka sumber-sumber yang baru, sehingga tidak ada satupun yang buntu. Hasilkan semua yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Buat semuanya berproduktif, bahkan setiap mereka yang sudah menikah belum punya anak, buka kandungannya, roh kemandulan kami usir, pergi tinggalkan, darah Yesus sucikan, dan berkati mereka yang sudah hamil supaya terus bisa dapat membesarkan anaknya baik dalam kandungan sampai melahirkan nanti dengan selamat. Berkati dengan hati yang bersih, hati yang sukacita, bahkan bisa dapat karakter ilahi, sehingga semua kehidupan baby dalam kandungannya juga menikmati hal-hal yang sama. Nama Tuhan ditinggikan sejak masa kecilnya. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, tokoh-tokoh masyarakat, biar semuanya Tuhan yang berikan hikmat akal budi dari tempat yang tinggi, sehingga semua dengan roh takut akan Allah membentuk undang-undang yang tidak melawan kehendak Tuhan dan mensejahterakan orang-orang yang pimpinnya. Berkati Tuhan supaya apa saja yang kami pikirkan sepanjang hari ini bisa berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Ini doa kami taruh semuanya ke dalam tangan-Mu. Mereka yang mau jual tanah, jual rumah, bahkan yang mau disewa-sewakan, Tuhan sediakan pembeli yang baik. Berkati Tuhan keluarga-keluarga yang berada di dalam perceraian ataupun hampir-hampir bercerai, supaya Tuhan tolong proteksi dengan kuasa Tuhan. Berikan pengharapan yang teguh, sehingga tidak ada satupun yang give up. Semua bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Semua kata-kata cerai dibatalkan dalam nama Yesus, dan semuanya bisa dipulihkan. Kembalikan hatinya
supaya bisa disatukan dalam suami, istri, anak-anak, tidak ada satupun yang tercerai-berai. Bahkan yang sudah tercerai-berai, Tuhan kumpulkan kembali. Cara wajah kami minta di dalam nama Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, ini doa kami serahkan semuanya, kehidupan kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Semua kuasa roh jahat yang mau menghancurkan masa depan anak-anak-Mu dalam nama Yesus, usir, pergi, tinggalkan. Darah Yesus sucikan, kuasa-kuasa kegelapan singkirkan dalam nama Yesus. Lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini doa kami dalam nama Yesus, kami bersyukur dan menyerahkan semuanya. Amin. Tuhan berkati, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.